Hai semuanya, kenalin, namaku Ochen. Nah, kali ini Ochen akan mengajak kalian untuk belajar tentang situs praaksara yang ada di Tulungagung. Nah, sebelum masuk ke materi, Ochen akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, yaitu 3.4, yaitu memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Selanjutnya, ada indikator, yaitu menganalisis hasil kehidupan masa berburu dan meramu tingkat sederhana berdasarkan situs penemuan fosil Wajakensis. Menganalisis hasil kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut berdasarkan situs Goa Songgentong. Menganalisis hasil kehidupan masa bercocok tanam berdasarkan situs Cancangan Gajah. Yang terakhir, menganalisis hasil kehidupan masa tradisi megalitik berdasarkan situs Punden Berundak Sendang. Yang terakhir, ada tujuan, yaitu melalui media Sparkle Video Scribe, siswa mampu menganalisis hasil kehidupan masa berburu dan meramu tingkat sederhana berdasarkan situs penemuan fosil Wajakensis. Melalui media Sparkle Video Scribe, siswa mampu menganalisis hasil kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut berdasarkan situs Goa Songgentong. Melalui media Sparkle Video Scribe, siswa mampu menganalisis hasil kehidupan masa bercocok tanam berdasarkan situs Cancangan Gajah. Yang terakhir, melalui media Sparkle Video Scribe, siswa mampu menganalisis hasil kehidupan masa tradisi megalitik berdasarkan situs Punden Berundak Sendang. Nah, Ochen mau tanya nih, kalian tahu tidak apa saja situs praaksara yang ada di Tulungagung? Kalian tahu tidak? Nah, Ochen kasih tahu ya. Situsnya adalah situs Wajakensis, lalu ada Goa Songgentong, selanjutnya ada situs Cancangan Gajah, dan yang terakhir adalah Punden Berundak di Sendang. Nah, materi yang pertama adalah situs penemuan fosil Wajakensis atau dinamakan situs Wajakensis. Situs Wajakensis sendiri berada di daerah Kecamatan Campur Darat, berada di Desa Gamping, merupakan tempat di mana fosil Wajakensis ditemukan. Situs ini merupakan sebuah perwujudan dari kegiatan berburu dan meramu tingkat sederhana yang dilakukan oleh manusia Homo Wajakensis. Nah, di Tulungagung sendiri, fosil yang ditemukan itu berada di Desa Gamping dan ditemukan 2 fosil Wajakensis. Wajak 1 ditemukan oleh W.D. van Richthofen tahun 1889 di distrik Wajak. Nah, untuk yang kedua ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Sama saja seperti Wajak 1 yang ditemukan di distrik Wajak dan sekarang disimpan di Museum Wajakensis Tulungagung. Nah, tengkorak wajak 1 dan 2 yang ditemukan di Wajak
itu merupakan fosil dari Homo wajakensis. Nah, ini dia replika dari tengkorak wajakensis yang ditemukan di Wajak. Nah, situs yang kedua itu adalah Goa Songgentong. Goa Songgentong ini merupakan gua yang berlokasi di belakang pabrik marmer PT IMIT atau Industri Marmer Indonesia Tulungagung yang berada di Desa Besole, Kecamatan Basuki, dan gua ini berada di belakangnya. Goa Songgentong merupakan sebuah gua hunian atau rock shelter yang berada di Besole, Besuki, yang lebih tepatnya berada di belakang pabrik marmer, yaitu Industri Marmer Indonesia Tulungagung atau IMIT. Goa Songgentong merupakan goa hunian yang digunakan untuk menetap beberapa waktu selama berdaya alam yang dibutuhkan untuk hidup. Pada masa ini, sudah mulai mengenal yang namanya food gathering atau disebut dengan pengumpulan dan berburu makanan. Manusia penghuni Goa Songgentong mewakili masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut di kawasan Tulungagung. Nah, fungsi dari Goa Songgentong yaitu adalah yang pertama, tempat menetap. Yang kedua, berlindung dari hewan buas. Dan yang terakhir, menyimpan hasil dari mengumpulkan makanan. Selain itu, di depan Goa Songgentong terdapat sebuah sungai, di mana sungai ini merupakan sumber kehidupan dari masa tersebut. Selama sumber kehidupan masih tercukupi, maka manusia purba akan terus menetap di gua tersebut dan ketika sudah habis, akan pindah ke gua lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, Goa Songgentong ini digunakan untuk tinggal dan melakukan kehidupan sehari-hari dan berlindung dari hewan buas. Dikarenakan dekat dengan rawa-rawa dan sungai, maka Goa Songgentong ini dipilih untuk digunakan ditinggali. Kehidupan sosial pada masa ini, manusia sudah mulai hidup secara semi menetap di gua-gua alam seperti Goa Songgentong ini. Kehidupan ekonominya masih melakukan berburu dan mengumpulkan makanan berdasarkan sumber daya alam yang masih ada, namun lebih berkembang sesuai dengan alat yang digunakan. Nah, kita tadi kan udah belajar tentang Songgentong. Nah, lanjut. Di situs yang ketiga adalah cancangan gajah. Setelah sebelumnya cara manusia hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, manusia di masa ini telah melampauinya dengan cara bercocok tanam. Pada masa ini, berkembang manusia sangat pesat, di mana tumbuhan dan hewan mulai dijinakkan dan dipelihara untuk digunakan sebagai sumber makanan. Selain berkembangnya proses mencari sumber makanan, mulai meningkatnya cara hidup dengan cara hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok dan beberapa kelompok. Selain berkembangnya pembuatan alat, ada sebuah corak khusus yang mulai ada di masa ini, yaitu pemujaan nenek moyang. Masyarakat mulai mempercayai roh seseorang tidak lenyap pada saat orang itu meninggal. Roh dianggap mempunyai kehidupan di alam tersendiri sesudah orang meninggal. Di Tulungagung sendiri ditemukan sebuah menhir yang merupakan sebuah perwakilan dari masa bercocok tanam yang dinamakan situs Cancangan Gajah. Situs Cancangan Gajah berada di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Lebih tepatnya berada di sebelah utara dari Candi Sanggrahan, sekitar 100 meter arah ke utara. Situs ini merupakan sebuah situs yang berbentuk sebuah menhir. Menhir sendiri merupakan sebuah batu tegak yang sudah atau belum dikerjakan dan diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk memperingati orang yang telah mati. Konsep pemujaan arwah nenek moyang bermula dari suatu keyakinan masyarakat Mesolitik
bahwa setelah orang meninggal, jiwa seseorang tidak akan lenyap begitu saja. Namun, hidup berlanjut di dunia arwah. Untuk melanjutkan hubungan mereka dengan para roh yang sudah meninggal, maka dibangunlah sebuah bangunan besar, dan salah satunya contoh adalah menhir tersebut. Nah, untuk kehidupan sosial, sudah mulai mengenal hidup menetap. Kehidupan ekonominya sudah mulai berkembang dengan mengandalkan hasil bercocok tanam dan melakukan sistem barter bagi mereka yang membutuhkan barang tersebut. Untuk kehidupan kepercayaan, sudah mulai mempercayai konsep pemujaan roh nenek moyang yang mulai dipercayai manusia pada masa bercocok tanam. Jadi kesimpulannya, menhir merupakan hasil dari tradisi Neolitik, yaitu masa bercocok tanam yang dimana mempunyai fungsi kepercayaan yang digunakan untuk medium atau tanda penghormatan bagi orang yang sudah meninggal, menampung kedatangan roh, dan sebagai pemujaan juga. Pada masa ini, sudah mulai mengenal religius atau keagamaan dan keyakinan di mana keyakinan masyarakat Mesolitik bahwa roh yang sudah mati masih berlanjut di dunia arwah. Dengan begitu, situs Cancangan Gajah ini merupakan sebuah situs yang difungsikan sebagai simbol kepercayaan. Nah, situs yang terakhir adalah Punden Brunda. Punden Brunda ini berada di Kecamatan Sendang dan ada dua loh. Nah, tradisi pendirian bangunan-bangunan megalitik selalu berdasarkan kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati. Terutama, kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Jasa dari orang penting tersebut diabadikan menjadi sebuah bangunan batu besar. Bangunan ini digunakan sebagai medium penghormatan, tempat singgah, dan sekaligus menjadi lambang dari orang yang sudah mati. Nah, di Tulungagung sendiri, untuk tradisi megalitik ini diwakilkan oleh sebuah situs Punden Brunda yang berjumlah dua, yaitu di Punden Geger dan Punden Penampian yang berada di Kecamatan Sendang. Nah, yang pertama adalah Punden Geger. Punden yang pertama berada di Desa Geger, Kecamatan Sendang, dan oleh masyarakat disebut dengan Punden Geger. Letak dari punden tersebut berada di pinggir jalan utama Kecamatan Sendang, lebih tepatnya berada di belakang SDN 3 Geger. Punden Geger hingga saat ini keberadaannya masih tetap ada, dan oleh masyarakat Desa Geger sendiri seperti mengkeramatkan punden tersebut. Karena Punden Geger ini terselimuti oleh pohon-pohon besar yang membuat tempat ini seperti menjadi keramatkan. Dan hingga saat ini tempat itu tetap digunakan oleh orang-orang yang ingin mencari hal-hal gaib. Setelah itu ada Punden Penampian. Punden Penampian ini berada di Dukuh Penampian, Desa Geger, Kecamatan Sendang, yang berupa punden berunda, juga yang berada pada sebuah bukit yang dibentuk bangunan teratas. Masyarakat Desa Penampian dan sekitarnya mengenal bangunan ini dengan sebutan Punden Penampian, dan bangunan ini pada masa Hindu-Buddha difungsikan sebagai bangunan candi yang dikenal sebagai Candi Penampian. Punden Berunda merupakan sebuah bangunan berunda yang berasal dari tradisi megalitik. Tradisi megalitik sendiri memiliki dasar bahwa kepercayaan akan adanya hubungan antara yang mati dengan yang hidup sehingga dibuatlah bangunan seperti Punden Berunda ini. Fungsi dari punden ini merupakan sebuah media yang digunakan untuk pemujaan roh nenek moyang yang masih mereka sembah, sehingga punden ini mempunyai fungsi kepercayaan untuk para leluhur, dan pada masa ini juga sudah mulai adanya kepercayaan pemujaan roh nenek moyang. Nah, kedua punden ini, yaitu Punden Geger dan Penampian ini, arah orientasinya menuju ke Gunung Wilis atau dibangun di lereng gunung. Diyakini bahwa puncak Gunung Wilis merupakan tempat bersemayamnya para roh nenek moyang.
sehingga punden ini difungsikan sebagai tempat kepercayaan. Pada masa megalitik, untuk kehidupan sosial di masa ini mereka telah mengenal kehidupan pembagian kerja yang jelas dan terstruktur dan serta sistem keyakinan tentang pemujaan roh terhadap nenek moyang. Kedua punden ini merupakan sebuah perwakilan dari tradisi megalitik yang berada di Tulungagung, lebih tepatnya di Desa Geger dan Penampihan, Kecamatan Sendang. Pada masa ini, yang lebih berkembang adalah pada aspek kepercayaan, di mana pada masa ini terdapat sekali banyak bangunan-bangunan yang digunakan untuk upacara keagamaan ataupun pemujaan roh nenek moyang, seperti kedua punden berundak yang berada di Tulungagung ini. Nah, itu tadi penjelasan Ojen tentang situs praaksara yang ada di Tulungagung. Banyak banget kan situs praaksara yang ada di Tulungagung, seperti situs Wajah Gensis, Gua Song Gentong, Cancangan Gajah, dan Punden Berundak. Nah, demikian tadi penjelasan Ojen tentang situs praaksara yang ada di Tulungagung. Semoga dengan kalian tahu situs praaksara yang di Tulungagung, kalian akan semakin bangga karena di Tulungagung sendiri banyak sekali ditemukan peradaban-peradaban kehidupan praaksara yang ada di Tulungagung. Cukup sekian dari Ojen. Terima kasih. Sampai jumpa.